Kamu pernah ngerasa kalau waktu berjalan begitu saja tanpa pernah meninggalkan jejak? 5 tahun yang lalu, gua memulai apa yang orang sebut sebagai daily journaling. Menuliskan pengalaman, perasaan, dan pikiran kita ke dalam lembaran-lembaran kertas setiap hari. Dan hari ini gue akan cerita 5 hal yang gue merasa memberikan dampak luar biasa buat gue dalam gue melihat kehidupan ini. Selamat datang di channel gue Ganda, dan hari ini gue akan cerita 5 hal bagaimana daily journaling memberikan efek luar biasa buat gue. Yang pertama, mendokumentasikan kehidupan. Simpelnya gini, apa yang kamu ingat pada tanggal 21 Februari 2021? Well, I have it here. Gue menuliskannya dengan sangat detail apa yang gue alami, gue rasakan, dan gue pikirkan pada tanggal 21 Februari 2021 tersebut. Waktu itu angka COVID di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Well, gue yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Tapi dengan cara kita menuliskannya dengan detail, apa yang kita alami tadi, itu akan memberikan ingatan buat kita tentang apa yang kita alami pada hari tersebut. Kadang-kadang, hal-hal kecil dalam hidup justru memberikan dampak besar buat kita. Poin kedua adalah memperkuat memori. Dengan kamu menuliskan apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan alami setiap hari, otomatis akan membuat kamu lebih ingat akan hal-hal kecil, hal-hal detail yang justru hal-hal tersebutlah yang membuat kamu lebih merasakan kehidupan. Buat gue pribadi, menuliskan pengalaman tersebut ke dalam lembaran-lembaran kertas setiap hari bukan hanya tentang mengingat, tapi lebih kepada menghargai setiap hari yang kita lewati. Dengan cara tersebut, gue akan lebih merasakan waktu demi waktu berjalan, sehingga perasaan, wah udah setahun aja, itu akan semakin bisa berkurang. Poin ketiga yang menurut gue juga sangat penting adalah kita menjadi lebih mengenal diri sendiri. Hal ini menarik karena dengan menuliskan apa yang kita alami, rasakan, dan pikirkan setiap hari, kita akan menemukan kecenderungan-kecenderungan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang kita tidak pernah sadari. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat dari sudut pandang orang kedua. Dengan menuliskan pengalaman kita tersebut, pikiran dan perasaan, kita mencoba untuk melihat apa yang kita alami tadi dari sudut pandang orang kedua. Dengan melakukan hal tersebut, kalau kata orang psikolog, kita kemudian akan bisa menilai apa dan siapa diri kita lebih objektif. Poin keempat yang juga gak kalah penting adalah, gue menyebutnya sebagai mengurai pikiran. Bayangin gini, gue yakin semua orang juga pernah ngerasain bingung, kalut, dan gak tahu harus melangkah kemana. Kadang-kadang pikiran itu berputar-putar aja dalam kepala. Kita gak pernah tahu di mana awal dan akhirnya. Tapi ketika kita menuliskannya, otomatis kita mencoba menyaring, mensintesis isi dalam kepala kita tadi. Kita mencoba untuk melihat mana awalnya, mana tengahnya, dan mana akhirnya. Yang otomatis ketika kita menuliskannya, kita kemudian mencoba untuk memahami dengan lebih detail dan jelas. Dan good thing-nya adalah ketika kita bisa memahami suatu hal dengan lebih jelas dan detail, kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan solusi dengan lebih tepat. Hal kelima yang gue paling demen dari daily journaling adalah gue punya kemampuan untuk melacak kebiasaan gue. Baik itu kebiasaan yang memang pengen gue tingkatkan atau kebiasaan-kebiasaan yang justru pengen gue hilangkan. So dengan cara itu gue bisa men-tracking hal-hal yang ingin gue lakukan. Sederhananya, misal gue jarang berolahraga, dengan daily journaling gue bisa tahu kapan terakhir kali gue melakukan olahraga, makan sehat, atau hal-hal sederhana seperti mungkin menyiram tanaman atau hal-hal yang lainnya. Nah, setelah kamu tahu manfaatnya daily journaling tadi, sekarang gimana caranya biar kamu bisa melakukan daily journaling juga? Gue akan sharing sederhana 3 tips yang bisa kamu ikutin untuk kamu melakukan daily journaling. Yang pertama, tentu niat penting banget buat orang. Apapun yang mereka lakukan tanpa niat kayaknya nggak bakal kejadian ya. Yang hal yang paling penting setelah niat adalah kamu bisa men-tracking ketika kamu berhasil melakukan daily journaling. Entah itu kamu tulis di daily journaling sendiri, atau kamu tulis di misalnya kulkas, kalau kamu bisa berhasil melakukannya, atau kamu bisa taruh reminder juga di laptop kamu atau di handphone kamu. Dengan cara ini, kamu bisa memastikan bahwa kamu melakukan daily journaling setiap hari. Hal yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah set
waktu khusus setiap hari untuk kamu melakukan daily journaling. Gue pribadi, gue lebih prefer untuk melakukan daily journaling di pagi hari. Setelah gue bangun pagi, biasanya gue mulai untuk menulis. Teman-teman gue biasanya ada juga yang mulai menulis pada sebelum waktu tidur. Atau kalau kamu nyamannya pada waktu-waktu tertentu, silakan. Tapi hal yang paling penting adalah kamu mesti men-tracking habit kamu. Apakah hari ini kamu sudah melakukan daily journaling atau tidak. Yang ketiga, menurut gue yang tidak kalah penting adalah alat tulis. Sediakan alat tulis. Tapi kalau kamu nggak prefer untuk menggunakan alat tulis, kamu bisa menggunakan laptop kamu, tablet, atau handphone kamu. Dan sediain, kalau gue menyebutnya sebagai trigger question, yaitu pertanyaan template yang kamu siapkan setiap kali kamu melakukan daily journaling. Poinnya apa adalah setiap kali kamu duduk mulai menulis, kamu sudah tahu apa yang harus kamu tulis berdasarkan 3 trigger question tadi. Kalau gue pribadi, pertanyaan pertama adalah apa yang saya lakukan hari itu? Yang kedua adalah bagaimana perasaan saya? Dan yang ketiga adalah apa yang saya pikirkan. Jadi apa yang kamu alami, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu rasakan. 3 poin ini tadi membuat proses kamu untuk daily journaling tadi akan lebih mudah karena kamu sudah tahu apa yang harus dituliskan berdasarkan 3 pertanyaan tadi. Nah, setelah kamu tahu manfaatnya dan bagaimana kamu memulainya, harusnya kamu no excuse lagi untuk mulai daily journaling. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang saatnya kamu untuk mulai daily journaling untuk kamu bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Saya Ganda, thank you for watching and see you next time.